Nama saya Abdul Rahman, usia 26 tahun, dan ini adalah usaha saya, Rumah Makan Nasi Padang. Ini perkenalkan emak saya sebagai rekan berjuang dari nol sampai sekarang. Alhamdulillah selalu mensupport dan selalu menemani. Kita merintis nasi padang ini usaha dari tahun 2010. Kenapa merintis nasi padang? Karena pada saat itu tahun 2010 masih jarang yang membuka rumah makan nasi padang. Prosesnya yang dari awal itu terutama kita harus tahu bahan-bahan yang kita butuhkan. Setelah kita tahu, kita harus mensurvei ke pasar sesuai dengan harga apa yang kita butuhkan, bumbu-bumbu, rempah-rempah, bahan makanan pokok itu yang paling kita utamakan. Setelah semua ketemu, setelah kita kumpulin, setelah kita pikir, kita berusaha supaya ini masakan jadi enak gimana. Kita ngatur waktu. Waktu adalah uang. Namanya pengusaha, waktu benar-benar uang. Tidak ada waktu tertinggal pun. Tapi selain uang, kita juga berdoa. Semua itu Allah yang menentukan. Pahitnya waktu pertama kali kita melangkah, kita benar-benar tidak ada modal, cuman tekad dan kemauan. Berangkat subuh jam 4, waktu itu hujan-hujan, nggak pakai jas hujan, pulang bawa belanjaan, di tengah jalan banyak kempes. Itu benar-benar penderitaan bagi kami. Tapi setelah itu kita syukurin, masak sampai berhasil, siang buka, pelanggan banyak. Alhamdulillah, itulah manisnya jadi seorang pengusaha. Sampai sekarang yang namanya untung dibilang untung, alhamdulillah. Pasti yang namanya bekerja pasti ada sisa. Jadi kita dari mulai merintis usaha 2010 sampai hampir 2013, kita masih menyesuaikan rasa lidah dari orang-orang sini. Kan tiap orang berbeda-beda rasanya, jadi kita harus selalu menyesuaikan apa yang kita masih kurang, kita terus menyesuaikan. Dari hampir 3 tahun itu kita menabung hanya untuk membayar kontrakan, hingga 2014 kita baru bisa merasakan apa itu keuntungan. Sampai sekarang alhamdulillah kita mampu beli apa yang kita inginkan, rumah. Alhamdulillah kita udah punya, dan insya Allah akan terus bertambah lagi. Pertama, untuk mendapatkan pelanggan kita tentunya harus ramah, murah senyum, dan juga mengutamakan masakan. Ketika kita masakannya enak, pelanggan pasti akan selalu datang makan lagi besok, untuk besoknya lagi. Untuk mencari pelanggan tetap, terutama emang rasa. Lidah itu tidak bisa berbohong. Selama rasa itu udah kena di hati, masakan itu udah merasa dia enak, pasti besok akan kembali lagi. Terutama adalah rasa. Yang kedua adalah ramah tamah. Ketiga, penampilan. Biarpun orangnya ramah, masakan enak, tapi kalau orangnya nggak rapi, itu juga pelanggan juga akan melihatnya sebelah. Terutama lagi yang keempat adalah kebersihan.
kebersihan, kita harus melihat tempatnya, orangnya rapi, bersih, rasanya enak. Harga yang nomor 5 adalah yang bisa terjangkau. Itulah yang terutama untuk kita menarik pelanggan. Ketika untuk bersaing dengan bisnis yang sama, kita akan mempertahankan rasa selama pembeli, pelanggan, mereka suka, mereka senang, kita akan mempertahankannya. Mungkin dari segi harga, kita akan lebih terjangkau untuk semua kalangan, dari kalangan atas, menengah, hingga ke bawah. Karena di dalam situasi saat ini memang banyak sekali orang yang lebih kekurangan. Tentu saja masalah kondisi seperti ini, pandemi ini benar-benar kita rasakan. Karena apa? Kita sebagai pengusaha makanan, banyak yang orang-orang beraktivitas di luar itu dikurangin, dibatasi. Semua karyawan dikurangin. Semua harus memakai persyaratan protokol kesehatan. Semua itu juga bagus untuk menjaga kesehatan dan keselamatan bagi kita semua. Tapi sebagai saya pengusaha, pemasukan itu benar-benar berasa. Jadi kita mungkin dari stok makanan kita lebih mengurangi dan menghabiskan, itu yang lebih utama daripada kita membuang-buang makanan. Tapi kita harus selalu bersyukur, sabar, dan semua pasti ada jalannya. Karena di balik gelap pasti ada cahaya. Ayo anak-anak muda yang keinginan jadi seorang pengusaha, pertama kamu harus punya kemauan, kedua tekad, yang ketiga kejujuran. Ketiga-tiganya itu harus berkaitan. Jangan lupa kamu berdoa, semua itu juga Allah yang menentukan. Bagi yang baru merintis usaha, terus semangat, jangan pernah menyerah. Memang usaha awal itu tidak semudah apa yang kita pikirkan. Sedikit demi sedikit kita kumpulkan, sedikit demi sedikit kita terus belajar hingga akhirnya kita mencapai kesuksesan. Semangat! Rumah Makan Rohman Abadi berada pada Jalan Makam Bahagia Abri nomor 28E, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Dibangun pada tahun 2010 dengan perjuangan yang tidak mudah. Perlu waktu 3 tahun untuk merasakan keuntungan hasil jerih payahnya. Namun, dengan tekad yang kuat dan semangat serta doa yang selalu dilakukan oleh pemiliknya, rumah makan ini berdiri hingga sampai saat ini dengan omset puluhan juta setiap bulannya. Yuk, yang berada di daerah Tangerang Selatan, mampir ke sini ya. Makanan yang disajikan enak banget loh, murah, halal, dan dijamin ketagihan. Jangan lupa ya.